Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik, dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Nijasari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab 4 yang akan membahas materi tentang pemuaian. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis pemuaian. 2. Siswa dapat menjelaskan pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Baiklah, kita akan mempelajari jenis-jenis pemuaian. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu benda tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat ada 3, yaitu 1. Pemuaian panjang, merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena kenaikan suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur pemuaian panjang zat padat adalah Muhlenberg. Alat Muhlenberg dapat menunjukkan bahwa pemuaian dan pertambahan panjang zat padat jika dipanaskan. Pemuaian zat padat tergantung pada jenis zat padat itu. Pemuaian zat padat sebanding dengan kenaikan suhunya. Dan pemuaian panjang zat padat ditentukan oleh koefisien muai panjang zat padat tersebut. Koefisien muai panjang merupakan besarnya pemuaian panjang benda setiap satuan panjang suatu benda ketika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis, koefisien muai panjang dapat dirumuskan: alfa atau koefisien muai panjang sama dengan delta L per L0 dikali dengan delta T, di mana delta L sama dengan LT dikurang L0 dan LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T tutup kurung, di mana delta T sama dengan T2 dikurang T1. Keterangannya, alfa adalah koefisien muai panjang satuan per derajat Celcius. Delta L sama dengan perubahan panjang satuan meter, delta T perubahan suhu satuan derajat Celcius, L0 sama dengan panjang awal satuan meter, LT sama dengan panjang setelah dipanaskan satuan meter, T1 sama dengan suhu awal satuan derajat Celcius, dan T2 sama dengan suhu akhir satuan derajat Celcius. Selanjutnya, pemuaian luas. Pemuaian luas juga terdapat koefisien muai luas, yang mana koefisien muai luas adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan luas suatu benda tiap satuan luas jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Pada muai luas kita menggunakan beta, di mana nilai beta adalah 2 dikali alfa atau 2 dikali koefisien muai panjang. Dan persamaan muai luas yaitu A2 sama dengan A1 buka kurung 1 tambah 2 kali alfa buka kurung T2 dikurang T1 tutup kurung, atau A2 sama dengan A1 buka kurung 1 tambah beta buka kurung T2 dikurang T1. Maka A2 sama dengan A1 buka kurung 1 tambah beta kali delta T tutup kurung. Keterangannya, beta sama dengan koefisien muai luas satuannya per derajat Celcius. A2 sama dengan luas benda setelah dipanaskan satuannya meter kuadrat.
A1 sama dengan luas benda mula-mula satuannya meter kuadrat. T2 sama dengan suhu benda setelah dipanaskan satuannya derajat Celcius. Dan T1 sama dengan suhu benda mula-mula satuannya derajat Celcius. Jenis pemuaian selanjutnya adalah pemuaian pada ruang atau volume zat padat. Pemuaian volume juga terdapat koefisien muai volume, yaitu bilangan yang menunjukkan pertambahan volume suatu benda jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius tiap satuan volume. Pemuaian pada volume menggunakan gamma, di mana nilai gamma adalah 3 dikali alfa. Secara matematisnya, pemuaian volume yaitu gamma sama dengan delta P per P1 dikali delta T, di mana delta P sama dengan P2 dikurang P1 dan P2 sama dengan P1 buka kurung 1 dikali gamma dikali delta T tutup kurung, di mana delta T sama dengan T2 dikurang T1. Keterangannya, P2 sama dengan volume benda setelah dipanaskan satuan meter pangkat 3 atau kubik. P1 sama dengan volume benda mula-mula satuan meter kubik. Gamma sama dengan koefisien muai volume satuan per derajat Celcius. T2 sama dengan suhu benda setelah dipanaskan satuan derajat Celcius. Dan T1 sama dengan suhu benda mula-mula satuan derajat Celcius. Kita lanjutkan pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair terjadi pada saat zat cair tersebut dipanaskan. Pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Dan titik pertemuan antara wujud zat cair, padat, dan gas disebut dengan titik tripel. Pada titik tripel pemuaian zat cair, apabila dinaikkan suhunya atau dipanaskan, zat cair akan memuai. Bahkan dengan kenaikan suhu yang sama, pemuaian zat cair akan lebih besar daripada zat padat. Kemudian, khusus untuk air, pada kenaikan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volumenya tidak bertambah. Akan tetapi, justru menyusut. Pengecualian ini disebut dengan anomali air. Maka pada suhu 4 derajat Celcius, air menempati posisi terkecil sehingga pada suhu itu air memiliki massa jenis terbesar. Jadi, air bila suhunya dinaikkan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius akan menyusut. Dan bila suhunya dinaikkan dari 4 derajat Celcius ke atas akan memuai. Dan biasanya pada setiap benda bila suhunya bertambah pasti mengalami pemuaian. Peristiwa ini terjadi pada air disebut dengan anomali air. Selanjutnya pemuaian pada gas. Salah satu bukti adanya pemuaian gas diantaranya labu didih yang berisi gas akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang keluar dari pipa kapiler. Apabila pemanasannya dihentikan, maka suhu gas dalam labu itu akan turun, yang berakibat terjadinya penyusutan gas dan air akan masuk ke dalam labu itu. Dan pemuaian pada gas adalah pemuaian volume yang dirumuskan sebagai P sama dengan P0 buka kurung 1 ditambah gamma dikali delta T, di mana Y adalah koefisien muai volume dan nilai Y sama untuk semua gas, yaitu 1/273 derajat Celcius pangkat -1 atau derajat Kelvin. Pemuaian gas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal. 2. Pemuaian gas pada tekanan
tetap atau isobar. 3. Pemuaian gas pada volume tetap atau isohorik. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Dirumuskan sebagai P dikali P sama dengan tetap, atau P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Keterangan, P adalah tekanan gas satuan atm atau atmosfer, P sama dengan volume gas satuannya liter. Kemudian, pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Dan persamaannya dapat dituliskan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P sama dengan volume satuannya liter dan T sama dengan suhu satuannya Kelvin. Sedangkan pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dirumuskan sebagai berikut. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac diperoleh persamaan P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 dikali P2 per T2. Keterangan P sama dengan tekanan satuan atm atau atmosfer, P sama dengan volume satuan liter, dan T sama dengan suhu satuan Kelvin. Kita lanjutkan contoh soal. 1. Suatu gas di tempat dalam ruang terisolasi atau tertutup memiliki tekanan sebesar 1 atm dan volume 6 liter. Jika suhu gas dijaga agar tetap konstan dan tekanan gas diubah menjadi 2 atm, tentukanlah volume gas tersebut. Maka yang diketahui dari soal adalah P1 sama dengan 1 atm atau 1 atmosfer, P2 sama dengan 2 atm, P1 sama dengan 6 liter. Sedangkan yang ditanya adalah P2. Maka rumus yang kita gunakan P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2 sama dengan 1 atm dikali 6 liter sama dengan 2 atm dikali P2. P2 sama dengan 6 liter per 2 sama dengan 3 liter. Maka volume gasnya menjadi 3 liter. Contoh yang kedua, ruang tertutup yang volumenya 0,2 meter kubik berisi gas dengan tekanan 60.000 Pascal. Berapakah volume gas jika tekanannya dijadikan 80.000 Pascal? Yang diketahui P1 atau tekanan pertama sama dengan 60.000 Pascal. P1 atau volume pertama sama dengan 0,2 meter kubik, P2 sama dengan 80.000 Pascal. Maka yang ditanya P2 atau volume keduanya. Untuk menyelesaikan soalnya, kita menggunakan rumus P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Maka P2 sama dengan P1 dikali P1 per P2. P2 sama dengan 60.000 dikali 0,2 per 80.000. P2 sama dengan 1,2 per 8. Maka P2 sama dengan 0,15 meter pangkat 3. Jadi volume gas sekarang yaitu 0,15 meter pangkat 3 atau 0,15 meter kubik. Bagaimana anak-anak dapat memahami contoh-contoh cara penyelesaian soal dengan menggunakan rumus pemuaian? Baiklah, sampai di sini pembahasan materi kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu jelaskan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.